semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Kita masuk ke materi terakhir dari bab medan magnetik. Jadi ini adalah materi terakhir, yaitu tentang flux magnetik. Nah, kita mengingat kembali dulu di bagian materi listrik statis, kita mengenal yang namanya flux listrik. Nah, flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang. Nah, sekarang kita masuk di materi medan magnetik, ada juga namanya flux magnetik. Sama seperti flux listrik, yaitu flux itu adalah banyaknya garis gaya yang menembus suatu bidang. Kalau tadi flux listrik itu adalah banyaknya garis gaya listrik yang menembus bidang. Kalau flux magnetik, kita ganti listriknya dengan magnetik, yaitu banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Atau kita sebut banyaknya garis gaya yang menembus bidang. Flux magnetik itu adalah banyaknya garis gaya yang menembus suatu bidang. Atau dalam kata lain, sesuai rumusnya, flux magnetik adalah hasil kali antara medan magnet dengan luas bidang yang arahnya saling tegak lurus. Jadi contohnya begini, ini adalah sebuah bidang seluas A, ini adalah bidang, misalnya mendatar. Nah, apabila ada gaya-gaya listrik, gaya-gaya magnetik itu menembus bidang, ini bidangnya akan tegak lurus dengan bidang A-nya ini. Nah, apabila dia memiliki kemiringan, misalnya ini adalah tegak lurus, dia memiliki kemiringan, kemiringannya itu dihitung dari tegak lurusnya bidang tersebut. Dia miring berapa derajat. Nah, ini apabila dia memiliki kemiringan, maka dia membentuk suatu sudut theta ini. Nah, flux magnetik ini dirumuskan sebagai Tau sama dengan B kali A cos theta. Tau itu adalah flux magnetik, kesatuannya Weber. B adalah kuat medan magnetik. A itu adalah luas penampang ini, luas bidangnya. Sedangkan theta-nya itu adalah sudut antara bidang tegak lurus bidang A dengan kemiringannya. Kemiringan dari gaya tersebut. Dia membentuk sudut. Kebanyakan apabila suatu gaya yang menembus bidang itu adalah tegak lurus, maka menghasilkan sudut 0 derajat. Kita tahu bahwa cos 0 itu adalah 1. Jadi nanti apabila sudutnya 90, sudutnya 0 derajat menjadi, karena cos 0 sama dengan 1, maka to-nya sama dengan B kali A. Nah, satuannya to itu adalah Weber, sedangkan B itu adalah Tesla, A itu adalah meter persegi. Oke, untuk lebih mudahnya kita memberikan contoh soal. Oke, contoh soalnya begini. Ada sebuah bidang dengan luas 4 cm persegi ditembus oleh medan magnet sebesar 8 Tesla. Jika medan magnet tersebut menembus bidang dengan kemiringan 60 derajat dari tegak lurus bidang, berapakah besar flux magnetik yang terjadi? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui apa dulu? Yang pertama adalah luas atau A. A sama dengan 4 cm persegi. Ingat, ini adalah cm, kalian ubah menjadi meter pangkat 2. Cm ke meter itu naik 2 kali, tapi karena ini pangkatnya 2, berarti menjadi 4. 10 pangkat min 4. 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Lalu yang kedua adalah B-nya, besar kuat medan magnetnya. B sama dengan 8 Tesla. Lalu ada sudut 60 derajat, tetanya adalah 60 derajat. Ditanya
Ditanya adalah berapa flux magnetiknya. Nah, kita sudah tahu tadi rumusnya, flux magnetik to sama dengan B kali A cos theta. Kita masukkan saja, B nya adalah 8, kali A nya itu adalah 4, kali 10 pangkat min 4 dikalikan cos 60 derajat. Oke, kita masukkan 8 kali 4 kali 10 pangkat min 4 dikalikan cos 60 itu adalah setengah. Jadi 8 kali 4 32, 32 kali setengah adalah 16. 16 kali 10 pangkat min 4, satuannya adalah Weber. Nah, mudah sekali tak? Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah elektron muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, bergerak memasuki medan magnet. Jika gaya yang bekerja pada muatan adalah 1,28 kali 10 pangkat min 15 Newton dan besar flux magnetiknya adalah 8 kali 10 pangkat min 7 Weber, berapakah luas bidang yang ditembusnya jika dia bergerak tegak lurus dengan bidangnya? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah muatannya. Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu yang kedua V, kecepatan 2 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Lalu gaya berarti F sama dengan 1,28 kali 10 pangkat min 15 Newton. Lalu ada lagi flux magnetiknya, to sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7 Weber. Tegak lurus bidang, berarti tetanya adalah 0 derajat. Nah, yang ditanya adalah A sama dengan berapa? Nah, sebelum sampai ke A, kita tidak bisa langsung mengerjakan seperti ini. Tapi kita harus mencari dulu besar B-nya, besar kuat medan magnetiknya. Nah, untuk mencari B, kita kembali lagi ke persamaan yang dulu pada yang pertama, pada gaya magnetik yang menembus suatu bidang. Nah, untuk mencari B-nya, kita masuk ke materi yang dulu, yaitu mencari gaya magnet yang bergerak pada medan magnet. Yaitu, ini yang pertama dulu, kita taruh bintang 1. F sama dengan QVB. Nah, sudah ada F, V, dan Q, maka menjadi B sama dengan F per Q kali V. Tinggal dimasukkan, F-nya adalah 1,28 kali 10 pangkat min 5 dibagi Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Nah, tinggal diselesaikan. 1,28 dibagi 1,6 kali 2. Kita selesaikan dulu ininya, perpangkatannya. Jadi 1,28 kali 10 pangkat min 5 dibagi, kita bisa 1,6 kali 2. 10 pangkat min 19 dikali 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat min 13. Hasilnya adalah 1,28 dibagi 1,6 kali 2. 1,6 kali 2 adalah 3,2. 1,28 dibagi 3,2 itu adalah 4. 4 kali 10 pangkat min 3.
Ini 15 kurangi 13 itu kan min 2. Atau saya tulis dulu 0,4 kali 10 pangkat min 2. Menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. Satuan dari B itu adalah Tesla. Oke. Setelah ketemu B-nya, kita cari yang kedua, yaitu mencari A-nya. Nah, kita ingat cara mencari A-nya dari to sama dengan B kali A cos theta. Nah, maka mencari A sama dengan to per B cos theta. Tinggal dimasukkan. To-nya tadi adalah 8 kali 10 pangkat min 7. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 cos 0 derajat. Nah, maka menjadi 8 kali 10 pangkat min 7 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3. Cos 0 itu adalah 1. 8 dibagi 4 itu adalah 2. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 4. Satuan dari A itu adalah meter pangkat 2. Jadi luas penampang yang ditembus adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Atau jika kita mengubahnya menjadi cm menjadi 2 cm pangkat 2 cm persegi. Oke, begitu. Ini materi dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.